Lahdo. Ustazah Afwan Pilota Monakis udah Ustazah. Udah juga, Dandi. Masya Allah ya. Oke, berarti kita ke fi'il al-fi'lu binadri ila binaihi wa i'rabihi. Mu'rab al-mabni wal mu'rab ya. Lahdo, lahdo. Pantas nggak tuh. Bentar, bentar. Ustazah Martin dulu yang lain. Oke, al-mabni wal mu'rab. Pasti kalian udah tahu ya. Ini yang pertama adalah fi'il al-mabni wal mu'rab. Ada amaliyatut tadris. Mana amaliyatut tadris? Karena pernah dengar nggak amaliyatut tadris itu apa? Praktek mengajar. Betul, Praktek praktek mengajar. mengajar ya, betul sekali. Nanti kalian ada loh praktek mengajar semester berapa berarti? Angkatannya tidak berarti nanti PKM namanya kalau kita itu praktek mengajar di sekolah-sekolah. Nah, Amalia itu tadris. Coba kita lihat. Nur Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina ji'ti ya Solihah? Dari mana kamu ya Solihah? Kata Nur Hasana. Solihah ji'tu min baiti ya Nur Hasana. Saya ji'tu minal baiti. Dari rumah ya Nur Hasana ya. آه صالحة يا صديقي ya Solihah li muskilah saukiki ya Solihah saya punya masalah saya akan bercerita kepada kamu gitu ya. Kemudian wah tuh. Kemudian ya sodiki ahbirni ayya muskilatin indaki ya solid ya sodiki wahai temanku ya apa yang apa kamu punya masalah apa coba ceritakanlah ya gitu ahki. Kemudian Solihah ya sodiki ya solihah ba'da macana wal futura ya setelah saya makan pagi Sya'urtu bi'alamin syadidin fi batni. Ma mana alamun? Alamun tuh sama kayak maradun berarti apa? Sakit itu Betul, sakit. ya sakit. Sya'urtu Sakit, bi'alamin sakit syadidin. Saya perut, merasa sakit banget. Di mana batnan? Ma mana batnan? sakit Di perut. perut. Betul. Perut. Alamin syadidin fi batni lidhalika atlubu minki li an tukhbiril ustad anni la ahdura fi hissatihi. Jadi lidhalika saya minta kepada kamu an tukhbiri ya untuk mengabarkan ustad anni bahwasanya saya tidak bisa hadir pada pembelajarannya ustad gitu ya. Naam, Syafakillah. Baik, Syafakillah. Semoga sembuh ya. Kemudian, fadhahaba Sholihah ilal fasli litadribi amaliyat tadris. Kemudian Sholihah pergi kelas untuk melakukan amaliyat tadris ya, praktek mengajar ma'azumalaihim beserta temannya gitu ya. Wa sa'alahal ustad dan ustad bertanya kepada dia gitu ya. Bentar nak, ustazah pakai ini dulu apa namanya? Mos. Bentar, bisa dapat mos dulu. Mau gak bawa mosnya? Ya, siap Ustaz. Wasalah al Ustadz dan bertanya ya kepada Solihah Ustadz gitu ya ini Ustadz. Wa qala lahal Ustadz dan Ustadz berkata kepada Solihah hal tasta'idina apakah kamu ya Solihah siap ya biqiyami amaliyatut tadris amama thalaba untuk melaksanakan amaliyatut tadris di depan siswa-siswa. Fa'ajabat Solihah dan Solihah menjawab, Naam ya Ustadz. Betul ya Ustadz, insya Allah Solihah tuh siap gitu ya. Kemudian, Qamat Solihah kal mudarisi amamal asdaqaiha. Solihah ya menjadi ya mudaris menjadi guru di depan teman-temannya fi amaliyatut tadris dalam
fi amaliyat tadris dalam praktek mengajar wa alamat oh wa'allamat madatal qiraah saniyah, qiraatis saniyati, dan mengajari materi yaitu adalah mata kuliah qiraah yang kedua. Wa ba'da nihayati amaliyat tadris, dan seketika amaliyat tadrisnya sudah selesai, madahat tulab, ya, maka tulab-tulab, mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa itu memberikan pujian madaha solihah bi amaliyatiha al-mumtazah, karena praktek ngajarnya itu bagus sekali, ya, madaha yamdahu. Ustadz, kaifa sya'urti ba'da amaliyat tadris amama talabah? Apa yang kamu rasakan setelah amaliyat tadris di depan mahasiswa gitu, di depan siswa-siswa? Sa'urtu bisurur syadidin ya Ustadz. Ya, dia merasakan bahagia yang sangat gitu, ya, li'annahum yafhamuna ma syarahtuhum, ya, karena mereka memahami apa yang telah dijelaskan kepada Solihah, ya, dijelaskan oleh Solihah. I'lami ya sholihah, ketahuilah ya sholihah, inna hadhil amaliyata tahtalifu bitadris talamida fil madrasah. Sesungguhnya, ya, amaliyah praktek mengajar ini berbeda, ya, dengan bagaimana mengajar siswa di sekolah yang sebenarnya. Fa innahum yahtajuna ila uslubi sahlin lian yafhamu fahman jayyidan, karena siswa-siswa di sekolah itu membutuhkan suatu bentuk, ya, pembelajaran yang mudah gitu, salah satu cara pembelajaran yang mudah sehingga mereka bisa memahaminya dengan pemahaman yang baik gitu, ya. Naam ya Ustadz, baik ya Ustadz, sauhawilu dalika, saya akan berusaha untuk itu. Ya Ustadz, ahbarat seni Nur Hasanah, ya Ustadz, Nur Hasanah memberitahu saya, annaha, bahwa dia la tastati'u an tahdura, karena dia tidak bisa datang di hadil lisoh di pelajaran ini, li'annaha maridatan, karena dia sakit. Naam, yashfiha. Eh, Naam, Allahu yashfiha, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada si Nur Hasanah. Jadi, ya, coba kita lihat langsung, ya, teman-teman. Ada kalimat ya sholihah li muskilatun al muskilatu saukiki, ya. Ya sholihah, saya punya masalah saukiki. Ya shodiqati ahbirni ayya muskilatin indaki. Kemudian ya sholihah ba'da ma tanawaltul futara sya'urtu bi alamin syadidin fi batni. Hal tasta'idina bi qiyami amaliyati tadris amama tulabi. قامت صالحة كالمدرس أمام أصدقائها لأنهم يفهمون ما شرحته. Ya, alami ya sholihah. Nah, jadi teman-teman kita akan coba cek, ya, apakah dia fi'il mu'rab ataukah fi'il mabni. Tentu kita harus tahu dulu apa sih eh mabni sama mu'rab itu. Al fi'lu, jadi fi'il itu yakunu mabnian atau mu'raban. Jadi fi'il itu bisa, ya, menjadi mabni atau menjadi mu'rab. Apa sih Ustazah mu'rab itu? Kalau mu'rab itu berarti bisa diubah-ubah akhir kalimatnya, ya. Harokat akhir kalimatnya tuh bisa diubah-ubah. Kalau mabni, ya, bentuknya seperti itu aja. Jadi namanya mabni, mabniun berarti adalah tetap, ya. Kalau kita kata mabni berarti adalah tetap, sedangkan mu'rab berarti dia bisa diubah-ubah gitu, ya. Kemudian coba kita lihat al-fi'lul mabni, ya, fi'lun mabni la yataghayyar harakati akhiru fi'lihi, ya, lidukhuli nawasib wal jawazim. Jadi fi'lun mabni itu tidak akan fi'lun mabni itu tidak akan berubah harokat akhirnya walaupun nanti kemasukan fi'il harfun nawasib atau harfu jawazim. Jadi teman-teman pasti udah agak pernah dengar, ya, kalau fi'lun itu sebenarnya punya, coba usah lihat nih. Oke, siap. Jadi kalau kita lihat, kalau ismun, ya, i'rob itu semua tempat itu pasti ada i'robnya, ya, i'rob, ya, i'rob, i'rob. Namanya i'rob berarti mu'rob bisa berganti harokat akhirnya. I'rob itu dalam ismun ada 3. Ismun, ya, Ustazah bilang ismun dulu sebelum kita ke fi'lun. Ismun itu ada marfu'un,
ya, marfuun, mansubun, mansubun sama majrurun. Nah, ini adalah i'rab isim ya. I'rab isim. Ustazah, kemudian kalau i'rab fi'il apa? I'rab fi'il itu ada tiga juga, teman-teman. Jadi i'rab fi'il ada tiga juga, namanya marfuun, marfuun, ya. Kemudian mansubun juga, mansubun juga. Kemudian yang terakhir apa sih Ustazah? Yang terakhir ada yang nggak yang tahu? Kalau isim majrurun, kalau ini ya berarti adalah coba tebak. Majzum. Betul, Dandi, majzumun. Apa sih Ustazah sebenarnya? Nah, setiap i'rab itu ada tandanya atau ada bentukannya. Contoh marfuun, tanda utamanya adalah domah. Tanda utamanya domah. Kemudian mansubun, tanda utamanya adalah fathah. Kemudian majzumun, tanda utamanya adalah sukun. Jadi punya tanda sendiri-sendiri. Ada marfuun, coba kita akan bahas cuman fi'il aja ya. Jadi fi'il itu punya i'rab, yang pertama marfuun, mansubun, sama majzumun. Ustazah, kapan sih dia marfuun, mansubun, atau majzumun? Pertanyaan yang bagus kalau kayak gitu. Marfuun, perhatikan di sini ya. Marfuun, kapan dia marfuun? Apabila di depannya fi'il ya, ini depan fi'il, kemudian ini fi'il. Nanti kita akan belajar fi'il apa aja yang mu'rab ya. Nah, di depan fi'il itu tidak ada sesuatu hal. Ya, itu maka dia akan menjadi marfuun. Kapan sih marfu'nya? Kalau di depan fiilnya nggak ada sesuatu hal namanya marfu. Kemudian kapan sih Ustazah mansub? Lah kalau mansubun maka di depan fiilnya ini ada namanya harfun nawasib. Ahrufin nawasib. Ya, ada ahruf nawasib. Ahruf nawasib ya. Ustazah, ahruf nawasib itu apa sih Ustazah? Ahruf nawasib itu adalah huruf-huruf ya yang menasobkan, huruf-huruf yang memfathahkan, huruf-huruf yang membuat fiil menjadi nasob ya. Di sini nanti kita akan belajar hurufnya apa aja. Sebenarnya huruf ini akan dipelajari di Nahu. Berarti kalian harusnya udah lah ya. Udah belum ya, Sa? Udah belum, Dandi? Harufin nawasib. Harusnya udah ya. Nggak tahu saja. Insya Allah, Kalau Ustazah. Nah, nanti yang contoh Nasbun udah siapa? Udah sama Ustaz siapa? waktu sama Ustadz siapa Ustadz yang semester satu lupa namanya. Aduh, astagfirullah dan Itu jadi yang sama suka Ustaz siapa? Ya udah pokoknya itu ya. Jadi teman-teman, Ustadz Nahu. Iya Nastamir. Ustadz. Ya, jadi kalau dikatakan kapan mansubun ya di depannya kalau misalnya di depan fiil, ini fiil ya, di depan fiil adalah ahrufin nawasib. Kemudian kalau kapan itu majzumun Ustazah gampang banget kalau misalnya di depannya adalah ahrufin jawazim. Ini ya, jawazim. Jadi ada huruf jazmnya jawazim. Ini fi'lunnya di sini fi'lun ya. Ini fi'lun, ini ahrufin jawazim. Jadi didahului dengan ahrufin nawasib atau ahrufin jawazim. Kalau di sini nggak ada ya nggak ada. Berarti ini adalah apa marfuun. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Bentar ya. Jelas Ustazah. Jelas ya, bagus sekali. Jadi teman-teman, kapan dikatakan dia marfuun, ya berarti kalau di depannya belum ada ahrufin nawasib atau ahrufin jawazim. Kalau misalnya kapan dia majzumun ya, kalau di depannya ada huruf jazmnya. Kalau kemudian kapan dia menjadi mansubun ya, kalau misalnya di depannya ada huruf nasab gitu ya. Jadi sendiri-sendiri aja setiap. Nah, aslinya dia adalah marfu. Tuh ya. Wait. Wait. Tunggu bentar. أذهب إلى صف أول في الله. لحظة.
Ustazah, ahrufin nawasib itu apa aja? Jadi kalian bisa nanti lihat ya ahrufin nawasib itu apa aja. Huruf nasb ya atau ahrufin nawasib itu ada yang far'i, ada yang utamanya ya. Kalau yang utamanya kalian pasti dengar anlan, idan, kai. Pernah dengar gak? Pernah dengar nggak dan deh? Anlan izan kai. Di sini ada an, kemudian lan, izan, Maaf, Ustazah. kemudian adalah kai gitu ya. Kemudian kalau far'inya nanti adalah ada 6 ya. Far'inya itu ada 6, ada li, ada fi, wa, au, summa, sama hatta. Tapi nanti kalian akan lebih jelas lagi ketika di nahwu. Kemudian kalau jawazim apa aja Ustazah? Ahruf jawazim ya. Ada 4 lah ya. Lam, lama, lanahia, sama lamul amr. Coba nanti kalian akan cek ulang gitu ya. Kemudian kita balik lagi. Kan kita udah tahu ya kalau fiil itu nasabnya adalah marfu'un, mansubun, sama majzumun. Maka kalimat ini kalian bisa pahami dengan betul. Kapan sih mabni itu ya? Mabni itu kalau misalnya nggak berubah la tataghayyar harokat akhirnya walaupun di depannya itu ada nasib atau jawazim ya. Dia tidak akan berubah depannya walaupun di depannya ada huruf nawasib dan huruf jawazim. Ingat ya, nawasib itu yang apa? Yang tanda utamanya fathah. Tanda utamanya. Kalau Ustazah bilang tanda utamanya, maka dia harusnya punya tanda turunan gitu ya. Jawazim tanda utamanya apa Ustazah? Tanda utamanya sukun, tanda utama. Nanti ada punya tanda turunannya. Kemudian fal fi'lul mu'rab, ketika dikatakan fi'il mabni adalah yang tidak berubah, maka yang mu'rab itu adalah yang berubah ya, yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan huruf nawasib atau jawazim, gitu ya, karena kemasukan huruf jawazim dan nawasib. Perhatikan di sini, ada yang harus kalian note banget di sini ya. Apa sudah yang harus kalian not? Al fi'lul madi ya, fi'lul madi wal amr ya, fi'lul madi dan amr semuanya mabni. Maka dipastikan yang mu'rab adalah fi'lun mudhari ya. Dan yang mu'rab itu adalah fi'lun mudhari. Mu'rab karena fi'lun mudhari itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Nanti kita akan melihat ya. Jadi kalau misalnya fi'il amr dan fi'il madi semuanya adalah mabni. Sedangkan fi'il mudhari dia adalah mu'rab. Ada juga yang mabni, cuman ada 2 nanti kita lihatnya. Yang mabni apa aja Ustazah? Kalau mudhari nanti akan kita lihat ya. Fi'ilun mudhari yang mabni itu apa aja? Cuman dikit aja, kebanyakan mu'rab. Kita back ya. Tadi kita lanjut, Ustazah, kita lihat ya af'alul mabniyah. Jadi fi'lul mabni itu adalah fi'lul mabdi semuanya mabni. Fi'lul mudhari yang mabni itu cuma 2 ya. Fi'lul amr semuanya. Perhatikan banget di fi'il mudhari yang mabni. Fi'lul mudhari yang mabni itu mana aja Ustazah? Kita akan cek ya di sini. Yang pertama kita akan ke bina fiil madi. Fiil madi itu tadi mabni semua ya. Mabni semua ya. Jadi fiilun madi itu mabni semua. Mabni atas apa Ustazah? Kita cek. Yang pertama yaitu adalah mabni ala sukun. Itu di 9 kalimat ya. Dia mabni atau tidak berubah-ubah di 9 kalimat. Apa Ustazah? Yang belakangnya adalah tak mutaharikah, nafail, dan nun niswah. Jadi yang belakangnya adalah tak mutaharikah, nafail, dan nun niswah itu semuanya mabniun ala sukun. Ustazah ulangi lagi. Yang fi'lun madi semuanya adalah mabni ya. Yang mabniun ala sukun itu apa aja Ustazah? Yaitu adalah yang di belakangnya tak mutaharikah, yang di belakangnya nafail, dan yang di belakangnya adalah nun niswah. Kalian ini perhatikan nih, kalau udah kalian nggak usah hafalin tolak beta, tolak nun, dan sebagainya, kalian hanya hafalin belakangnya aja ya, yaitu adalah tak mutaharikah, nafail, dan nun niswah. Jadi tolak betul, tolak ti, tolak tuma, tolak tum, tolak ta, tolak tuma, tolak tuna, terus
tolabna ya, tolabna ini yang nafail, kemudian ini nunun niswa dan ini adalah tak mutaharikah. Nah, ini apa sudah yang ini semua tak mutaharikah tentunya ya. Yang ini semua adalah tak mutaharikah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Ustazah, kalau Ustazah kita lihatnya yang mana sih? Jangan lihat harokat belakangnya, jangan lihat domir belakang, jangan lihat domir mutasilnya. Yang kita lihat adalah huruf terakhir dalam fiil. Nah ini kita lihat, ini mabniun ala sukun. Yang kita lihat itu huruf terakhir dalam fiil. Nah, kenapa kita bisa menentukan dia mabni ala sukun ya? Karena yang dilihat adalah huruf terakhir sebelum apa namanya domir mutasilnya ini nih, makanya dikatakan apa namanya mabniun ala sukun ya, karena kita bisa lihat sendiri huruf terakhir sebelum sebelum apa namanya sebelum domir mutasialnya adalah sukun. Nah, makanya dikatakan mabniun ala sukun. Kemudian Ustazah, kalau mabniun alal fatih udah bisa dipastikan bahwasanya huruf terakhir sebelum domir kalau ada ya, itu berharokat fathah. Contohnya apa? Tolabats ya, tolabata. Cuman ada di dua tempat. Ya, cuman ada di dua tempat. Tolabat sama tolabata. Tolabat sama tolabata. Itu mabniun alal fathi. Kemudian Ustazah, nama mabniun ala domi ya gampang banget cuman satu, tolabu. Ini dilihat di sini tolabu. Sini ya, tolabu. Ketika apa? Tolabu ketika tersambung dengan domir mutasil yaitu wawul jamaah. Ketika bersambung dengan domir mutasil yaitu wawul jamaah gitu ya. Mabniun ala domi. Oke. Kemudian, jadi kita tahu ya nak, udah tiga aja ya. Jadi fi'lun madhi itu ternyata semuanya mabni, yaitu adalah mabniun ala sukun ada di 9 tempat, kemudian mabniun alal fathi di 4 tempat ya, ada tolabat, tolaba, domir huwa sama tolaba, domir humanya. Kemudian di mabniun ala domi cuma 1 tempat. Maka 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9 yaitu adalah 14. Pas sesuai dengan tasrifnya ya 14. Ada pertanyaan sampai sini nak? Ada pertanyaan? Dendi? Gampang ya? Oke, coba Ustazah kalimatnya adalah jalasna. Jalasna. Coba ini fi'lun madhi mabniun ala Ala sukun. betul, mabniun ala sukun dan kemudian bitiswali nah al-fa'il ya karena dan bersambung dengan domir mutasil yaitu adalah nafail. Good job guys, mumtazah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya tadi ya fi'lun madi itu semuanya adalah mabni kulluhu ya, semuanya adalah mabni, maka fi'lun mudhari itu mabninya cuman ada dua. Perhatikan, cuman ada dua aja. Tapi rumusannya ada dua juga. Perhatikan, mabni ala sukun itu cuma di 2 tempat ya. Jadi fi'lun mudhari itu yang mabni cuma ada di 2 tempat, yaitu adalah apabila bersambung dengan nun niswa, yaitu dengan domir yang dikira-kira huna sama antuna ya, huna sama antuna, huna sama antuna. Dikira-kirakannya domirnya adalah huna sama atuna. Contohnya apa? Yatlubna sama tatlubna. Ya, itu adalah mabniun ala sukun. Tapi ya, fi'lun mudhari sebenarnya juga ada tuh yang mabni alal fathi. Fi'lun mudhari itu juga ada yang mabni alal fathi. Kapan sih Ustazah mabni alal fathi? Apabila dia bersambung dengan nunut taukid. Nun taukid itu apa? Nun yang memberikan penekanan ya, berarti penekanan. Contoh ya adalah ya a'malanna, a'malanna, li'a'malanna. Nah, ini adalah mabniun alal fathi. Jadi misalnya
li aj liyajlisanna, contohnya ya, liyajlisanna atau li'amalannal wajibati. Kemudian misalnya contohnya adalah yajlisu. Nah, contohnya. Kalau yajlisu dia berarti mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Dengan marfuun dengan domah ya. Yajlisu. Tapi kalau udah kemasukan nun taukid yang mengartikan penekanan berarti yajlisanna gitu ya. Ya jelisan lah dikasih ke fathah, tambahin nun di belakangnya ya jelisan, nah ya jelisan, nah usah dia tuliskan ya jelisan. Nah, nggak jadi lagi ya jelisu tapi ya jelisan. Nah, kalau ketambahan dengan nun taukid. Jadi fi'lun mudhari itu cuma ada dua ya, yang mabni yaitu adalah mabniun alal sukun, yaitu ketika ada di domir hunna sama antuna, atau ghaib muannas, atau yang nggak ada untuk perempuan, dan mukhatab muannas, atau yang pelak apa yang di pelaku nomor dua ya, atau orang nomor dua yang muannas gitu ya. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut. Kemudian ahwal bina'ul fi'il amri. Kalau tadi ahwal bina'ul fi'il mudhari ada dua ya, yang mabni ya. Nah, kemudian kalau fi'il amri semuanya mabni ya. Fi'il amri masih ingat kan cuman ada 6 aja. Gampang. Fi'il amri itu cuman ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tasrifnya cuman ada 6, dimulai dengan anta, kemudian diakhiri dengan antuna. Diakhiri dengan antuna. Diakhiri dengan antuna. Maka yang mabni ala sukun itu ketika domirnya adalah anta sama antuna. Domirnya anta sama antuna ya. Jadi kalau misalnya yang mabni ala sukun adalah domirnya anta sama antuna. Utlub sama utlubna. Kemudian perhatikan, kalau hadfi harfi nun ya mabni ala hadfi harfi nun, bukan mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dan sebagainya, tapi adalah mabni dengan mabni dengan apa? Mau Bu? Kopi tapi. Saya udah tadi tuh nggak ada kembalian, terus tak beli dua. Berapa? It's okay. It's okay, it's okay. Kopi doang. Iya, kopi. Nggak ada kuenya. Nggak ada. Saya juga kebanyakan takut kebanyakan manis. Oke. Buat apa? Apa sih? Udah. Ya, apa ya? Kopi susu. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Mau cuci dulu. Oke, siap. Kita nastamir ya. Jadi mabni ala sukun. Jadi fi'il amri itu ada mabni ala sukun dan mabni ya ala hadfi harfin nun. Maksudnya gimana Ustazah? Yaitu dengan menghapus huruf nunnya. Hadfi itu adalah menghapus. Ini kalau kalian mengira-kira artinya apa sih Ustazah? Menghapus huruf nunnya. Contoh, utlubi. Kalau fi'il mudhari'nya kan tatlubi, nah, ya kan? Nih, kalau anti kan anti adalah tatlubina. Nah, di mudoreknya itu ada nunnya. Nah, di amarnya dia dihapus nunnya. Jadi utlubi. Nah, karena amar itu adalah kenapa harfin nun ustazah? Karena amar itu adalah turunan dari mudorek gitu ya. Maka dia dihapus huruf nunnya. Domirnya apa Ustazah, takdirnya dikira-kirakan adalah anti. Kalau utluba harusnya kan tatlubani ya kan? Nah, ini tatlubani contohnya ya. Tatluba. Aduh, kelebihan huruf. Tatlubani ya kan? Tat aduh, tatlubani. Nah,
Contohnya ini kan tatlubani harusnya mudoreknya. Nah, tapi kalau misalnya udah amar dia dihapus nunnya, maka dia harfi non. Domir apa usaha antuma sama antum utlubu. Harusnya kan dia tatlubu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa usaha ulangi. Jadi ahwal bina ul fi'il mudore itu yang sukun, mabni ala sukun itu dua tempat yang belakangnya, yang pokoknya punya cewek lah ya, huna atau hantuna gitu ya. Kemudian apabila bersambung dengan nun taukid itu adalah mabni alal fathi. Kalau fi'il amar mabni ala sukunnya ada di dua tempat yaitu anta dan juga antuna. Kemudian harfi nunnya ada di empat tempat yaitu antumanya dua, kemudian anti sama antum. Udah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari sini? Ustazah kecepatan nggak ya kira-kira? Agak sedikit kecepatan ya nggak apa-apa ya. Ya Sa, kamu bisa memahaminya nak? Ini masih proses memahami saja. Masih terus memahami. Coba kita akan ke atas ya. Set, 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 set. Kita Ustazah belum mau sampai nanya yang saja. boleh boleh Firman. Apa Firman? Mau nanya maben yang mabeninya fi'il mudhari Ustazah. Yang tadi Mm-mm. Mm-mm. dijelasin nama nun taukid. Mm-mm. Betul. Kenapa? Berarti itu nunnya bukan nunnya mudhari ya Ustazah. Terus apakah bisa dipakai di semua fi'il Ustazah? Fi'il mudhari Oke, nun oke, itu. oke. Jadi betul. Jadi sebenarnya ini adalah dipakainya ke fiil mudhari aja, ya. Kemudian nanti sebagai taukid, ya, sebagai penekanan, gitu. Kemudian apakah semuanya bisa dipakai semua apa namanya tasrif, misalnya huwa ya, misalnya yadhabanna bisa, ya, yadhabanna, huma, huma nggak bisa ya, Bani nggak bisa ya. Kemudian apa lagi? Wa huma hum yadhabuna nggak bisa. Ada di beberapa tempat aja Firman berarti. Firman. Baik, iya Ustazah. Jadi taukid ini nanti akan ada di beberapa tempat aja ya. Nggak ke semua tempat. Gitu ya Firman. Baik Ustazah. Oke, kemudian kalau misalnya idhabna, kalau misal idhabanna, idhabanna, nah di fiil amar harusnya bisa ya, idhabanna bisa, tapi tidak dijelaskan di sini. Jadi kita harus mengkaji ulang apakah dia bisa di fiil amar dan lainnya gitu ya Firman. Kalau di sini dicontohkan cuman di fiil mudhoreknya aja. Nanti Firman bisa tanyakan kepada dosen nahunya gitu ya, apakah bisa ditambahkan ke fiil amar dan contohnya bagaimana gitu ya Firman. Baik Ustazah, terima kasih Oke, Ustazah. siap, Afwan. Coba teman-teman kita ke atas ya. Ada kata, ada katanya, hmm, ba'dama tanawal tuh. Bentar, sambil usah hapus-hapus. Coba kita lihat nomor 3 ya teman-teman. Kita lihat nomor 3. Ada ya sholihah ba'dama tanawal tuh al-futura sya'urtu bi alamin syadidin fi batni. Coba ada kalimat tanawal tuh. Dari kata tanawala, tanawala, ya tanawalu. Ya, ini adalah kira-kira fi'il apa tanawal tuh itu? Fi'il madi. Betul, fi'il madi mabniun ala Ala sukun. betul. Mumtazah fi'il madi mabniun ala sukun. Coba kita lihat jawaban nomor 3. Tanawal itu adalah fi'il mabni, fi'il madi mabniun ala sukun. Good job, guys. Kemudian eh saukiki nanti belum ya. Belum ini belum kita belum nyampe ke mu'rab. Ahbiri ya, ahbiri ya. Oke, kita coba lihat ya kalimat kata ahbiri ini ya sodeki, ahbiri dari kalimat ahbaro yuhbiru. Ini kalimatnya adalah ahbaro yuhbiru.
Akhbaro, akhbaro, yukhbiru. Kalimatnya adalah akhbaro yukhbiru. Ya, ini adalah fiil apa kira-kira? Akhbir. Amar. Juga. Betul. Jadi fiil amar ya. Harusnya ihbir nih, bukan ahbir nih. Ihbir nih ya, berarti jadi di sini ihbir nih. Kemudian dengan ihbir ya, ihbir anta ya, ihbiro dan sebagainya. Ihbir, ihbiri, kira-kira itu apa? Apa namanya? Ihbiri, apa ini? Fi'lun amar. Yunalah binun. Betul, Hasbun, jadi dia betul hasbun sekali nun. hadfin nun karena dia adalah domirnya adalah anti mumtazah ya dan di ahsanta. Kemudian jadi ya, kemudian ini ya contoh Ustazah ahbiri itu adalah fiil amar ya yang dihapus nunnya mabniun ala hadfi harfin nun ya. Ta'staidina fi'lun mudhari' marfu'un bisubutin nun. Oke, nanti dulu ya. Kemudian komats ya gampang banget kalau komats adalah fi'lun madhi mabniun ala komats bersambung dengan tak mutaharika. Ustazah udah bilang tadi yang bersambung dengan tak mutaharika nafail dan apa namanya nun niswah adalah eh, afan mabniun ini bukan ya fi'il madhi mabniun alal fathi dia nyambungnya dengan sini ya. Ini nih, Ustazah salah. Ghaib mu'anas. Dia nyambungnya kepada domir yang hiya sama huwa ya. Hiya sama huwa di sini. Mabniun ala fathi. Gitu ya, Nak. Komats. Mabniun alal fathi. Ya, famuna ini fi'il mudhari ya, subutu harfin nun dan sebagainya. I'lami itu i'lami berarti apa? Fi'il amar mabniun ala hadfi harfin nun. Ya, dihapus huruf nunnya. Oke, coba. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke, coba kita ya sebelum ke ini, sebelum ke yang mu'rab, kita ke sini dulu. Sama-sama, Bu. Nih, mabniun ala hadfi harfi illah ya. Teman-teman, Ustazah akan tambahkan rumus kalian karena rumusnya belum selesai. Mabniun ala hadfi harfi illah li af'alil mu'tal fi akhir. Jadi, nanti ada namanya mabni di mana huruf ilahnya dihapus ya. Huruf ilahnya dihapus apabila itu adalah fi'il mu'tal ya. Alal fi'il mu'tal fi akhir ini. Fi akhiriha. Contoh ud'u dari kata apa? Da'a, ya kan? Da'a, ya da'u, ya. Yang gue nggak senang kalau lo pamer nggak bagi-bagi. Ya da'u. Nah, da'a ya da'u. Harusnya kan bisa jadi ud'u gitu ya. Ud'u. Nah, ini enggak kayak gini. Oh, salah kebalik tulisannya. Salah. Nah, ini dihapus harfu ilahnya jadinya ud'u. Bukan udu'u, bukan kayak gini, bukan ya, bukan udu'u, bukan. Bukan wawunya nggak usah diikutkan, jadinya cuman udu'u aja. Nah, ini adalah dihapus ya huruf ilahnya ya. Ininya dihapus ini wawunya ya. Apabila dia ada huruf mu'talnya ya, af'alul mu'tal, huruf yang apa fi'il mu'tal yang di akhirnya ya. Tentu yang kalau huruf mu'talnya di akhir berarti apa? Fi'il apa? Mabniun ala hadfi harfi illah di af'alil mu'tal. Di akhir ya. Jadi fi'il apa Fi'il yang huruf mu'talnya di akhir? fi'il nakis. Betul, pintar Firman. Selain fi'il nakis? Selain fi'il nakis? Ya ajwaf. Miss. Ajwaf di tengah. Selain fi'il nakis? Afif ada nggak sudah? Betul. Mumtazah ya Rasha. Jadi selain fi'il nakis yang huruf akhirnya di
akhir ya adalah fiil lafif makron atau mafruk gitu ya. Oke, kemudian nomor 4 apa? Mabniun ala fathi litisolihi binun taukid. Jadi mabni dengan fathah karena disambung dengan nun taukid. Contohnya uhrujana. Nah, ini firman akhirnya kita dapat ya, ternyata nun taukid itu bukan cuman ke fiil mudhari aja, ke fiil amr juga bisa, gitu ya firman. Iya Ustazah. Oke, santah, mumtazah ya Firman. Oke, kemudian, jadi teman-teman gitu ya, kalau misalnya harfi non di af'alil mu'talil akhir ya fi'il naqis sama lafif, kemudian mabni alal fathi karena apabila disambung dengan nun taukid. Coba sih udah cek di sini ya, sebelum ke sini. Nggak ada ya. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan dari fi'il mabni? Jadi kalau madi itu mabni semua, mudhari mabninya ada 2, kemudian kecuali sama tambah nun taukid ya. Kemudian kalau amr itu mabni semua gitu ya. Nah, mabninya ada bermacam-macam, kalian bisa lihat tadi ya mabni ya. Ustazah lihat mabninya apa ya, huruf sebelum domir atau huruf akhir sebelum domir mutasilnya gitu ya. Nah, kita nastamir intahina min fi'il mabni wal an nahtu ila af'alil mu'rabah. Jadi fi'il-fi'il yang mu'rab. Fi'il mudhari ya mu'rab yang qasimu ila kismain. Kita tahu kan yang fi'il yang mu'rab itu cuman di fi'il mudhari aja ya, karena fi'il madi semuanya mabni. Kemudian fi'il amr semuanya mabni. Nah, fi'il mudhari yang mu'rab itu dibagi menjadi dua. Yusma ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, idza kana khalian min dhamair yakunu marfu'an bi dhammah. Ketika ya apabila fi'il mudhari itu ya tidak ada domir yang nyambung di akhir ya, maka dia marfu'un dengan dhammah. Ustazah udah bilang tadi ya, jadi kalau marfu'un berarti sebelumnya nggak ada huruf nawasib atau jawazimnya. Jadi kalau misalnya mudore kemudian ndak ada huruf akhir, ndak ada domir yang nyambung, maka dia marfuun dengan domah, mansubun atau nasob dengan fathah, majzumun dengan sukun ya, majzumun dengan sukun. Ustazah kasih contoh adalah contohnya adalah ya jelisu. Ustazah tanya ya jelisu, adakah domir yang tersambung? Nggak ada. Tidak ada, bagus. Ketika yajlisu, tidak ada domir yang tersambung. Ini adalah kata kuncinya, nak. Kata kuncinya adalah kholian minat iri, ya, atau tidak ada domir yang tersambung. Maka marfuun dengan domah, yajlisu. Mansubun atau nasab dengan fathah, yajlisa. Majzumun atau jazm dengan bisukun, yajlis. Gitu ya. Contohnya apa Ustazah? Yajlisu lan. Nah, lan ini adalah huruf nawasib, lan yajlisa. Kemudian lam ini adalah huruf jawazim, lam yajlis. Nah, ini apabila ini marfu apabila tidak ada pendahulunya ya, nggak ada huruf nawasib atau jawazim, mansubun kalau ada huruf nawasib, kemudian majzumun kalau ada huruf jawazimnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, iza kana muttasilan bi aliful isnain, apabila ini rumus yang kedua ini adalah hal yang pentingnya. Apabila dia ya bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah ya muhotoba, maka marfuun dengan subut nun, maka subut nunnya itu masih ditetapkan nunnya. Mansubun dan majzumun dengan dihapus nunnya, ya. Mansubun dan majzumun dihapus nunnya. Contoh
yahfadhoni ya, atau yajlisani ya, yajlisani, yajlisani. Yajlisani. Nah, yajlisani subutun nun ya, ditetapkan nunnya. Nunnya masih terlihat di sini tetap gitu ya. Apabila dia marfuun. Kemudian apabila dia mansubun atau majzumun, maka dihapus nunnya. Bihadfin nun lam lan yahfazo lam yahfazo, maka dihapus nunnya ya. Maka hati-hati kalau misalnya dia bergabung dengan aliful isnen, wawu jamaah, iya muhotobah, maka nunnya ada kalau marfuun, kemudian mansubun sama majzumun apabila dia hadfin nun apabila dia mansubun atau majzum. Sampai sini ya, aman ya. Ada dua aja teman-teman, ada dua aja. Kemudian alamatul i'rab fil mudhari ya, tanda i'rab di fi'lun mudhari terlihat nyata, dohir, terlihat nyata idza kana fi'lus sahih akhir, apabila fi'ilnya itu sahih akhir atau enggak ada huruf ilahnya ya. Enggak ada huruf ilahnya maka dia apa? Ya maka dia terlihat dohir ya. Dan dikira-kira atau muqaddarah tuh dikira-kira ketika ada mu'tal akhir atau ada huruf ilah di akhirnya. Contoh kalimat yuktabu, yaktubu. Nah, yaktubu ini maka dia kita lihat di akhirnya adalah huruf sohi akhir, betul kan? Huruf ba ini kan sohi ya kan? Bukan huruf ilah. Maka dia adalah marfuun bidomah dengan domah, marfuun dengan domah, terlihat nyata ya dohiroh di akhirnya ya, marfuun dengan domah terlihat nyata di akhirnya. Yaktubu, yad'u, maka kita lihat ya teman-teman di belakangnya ada wawu ya, maka dia tetap marfuun karena depannya nggak ada huruf nawasib atau jawazim. Sehat nggak? Semangat ya. Di sini ya, yad'u, di sini nggak ada huruf nawasib atau jawazim, maka pasti dia marfu ya. Marfuun dengan domah karena dia di belakangnya adalah huruf ilah. Jangan lupa yang ini, muqaddarah alal wawi. Nih, muqaddarah alal waw. Kemudian kita lanjut, yarmi ya, yarmi marfuun dengan domah, muqaddarah dikira-kirakan alal ya'i. Nah, sini. Ya, yarmi. Yas'a, kalau yarmi ini kan majrur ya, alal ya'i. Kalau yas'a maka dia alal alif. Marfuun bidomah muqaddarah alal alif. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Oh, oke. Coba Ustazah kalau misalnya Ustazah lam, ada kata lam ta'khud. Lam ta'khud. Lam ta'khud. Berarti ta'khud ini kira-kira i'rabnya gimana? Fi'lun mudhari'. Ada yang bisa jawab? Majzumun Betul, fi'lun mudhari' majzumun ala majzumun bi ala majzumun bi bis lam ta'khud majzumun dengan apa? Dia jazm dengan apa biha tandanya? bi Dia oh, jazm tandanya apa? Dan sukun betul, bisukun. Kita lihat ya dan di akhirnya nih majzumun bisukun ya. Dhahirah ya, terlihat nyata fi akhirih ya. Terlihat nyata di akhirnya. Ustazah lagi dong. Contoh Ustazah tulisannya adalah lan ya. Hati-hati.
Misalnya agak susah. Tak khudi. Kalimatnya akhoda ya'khudu. Oke, siapa yang bisa jawab? Ana Boleh cobain Dandi. uh, fi'il Fi'lun mudhari mudhari lan. Lan itu huruf apa? Mansubun mansubun dengan bi betul bihadfi nun bihatfi harfin nun. Bihatfi bagus bihadfi harfi Mumtazah. nun Ucap bihadfi ucap harfi Dandi nun. ahsan ahsan tah Mumtazah. Jadi gitu ya, Nak. Jadi kita harus tahu kita harus bihatfi harfin nun. Kenapa Ustazah? Loh, karena dia apa? Dia kan huruf Ustazah kok bisa Dandi menganggap itu adalah hatfi harfin nun. Kita coba cek ya, Nak. Kita hatfi harfi nun, maka kita harus tahu bahwasanya dia fi'lun mudhari, terus di depannya ada huruf lan, ya udah pasti dia mansubun, nggak usah dicari-cari lagi. Nah, dia mansubun, mansubun. Kalau udah mansubun, kemudian ada ya muhotobah, berarti dia adalah hatfi harfi nun di sini, ya. Dia ya muhotobah di akhirnya, maka dia adalah hatfi harfi nun. Gitu ya. Mau saya contohin lagi? Kalimatnya adalah hmm, contohnya ya, contoh lagi. Bentar, sudah hapus dulu. Hmm. Kalimatnya adalah lam ya hudu lam ya hudu. Oke, siapa yang bisa mau nyobain? Jangan Dandi lagi. Siapa yang mau nyobain? Ayo, nah, cobain. Salah nggak apa-apa. Coba. Mana Ratu, mau saja. boleh. Apa Ratu dia? Itu Fi'lun? jadinya lam ya hudu, lam Hmm. ya, lam ya, lam ya. Betul. Lam Oh ya iya, dia hudu. berarti fi'lul majzum, Fi'lun mudhari. fi'lul mudhari, majzum Majzumun dengan bisukun, oh, bi, mhm. oh bihadfin nun. Betul, good job. Kenapa bihat fi harfinan? Asalnya berarti itu ya, ya huduna. Betul. Kenapa bihat fi harfinan? Karena ada huruf jazm. Enggak ada karena Karena, karena kita balik yang sini. Yang kedua, Ratu, karena dia mutasil dengan oh iya, mutasil dengan waw jamaah. bagus, muntasah. Udah mulai kebentuk ya, Ratu ya. Mutasil dengan wawul jamaah. Jadi ingat ya, Nak, fi'il mudhari itu marfu'nya ada dua ya. Kalau misalnya dia nggak nyambung dengan domir, maka dia marfu'un dengan domah, mansubun dengan fathah, majzumun dengan sukun. Tapi kalau dia nyambung dengan domir tuh ya, dengan aliful isna mau jamaah ya muhotobah, maka dia marfu'un dengan subutin nun, mansubun majzumun dengan apa namanya dihapus hurufin nun, hadfi harfin nun. Gitu ya. Oke, mau sudah kasih contoh lagi? Sudah kasih contoh lagi enggak? Mau nyoba? Ya, saya mau nyoba. Ustazah cobain dong. Oke, siap. Jangan fiil amar, jangan fiil mudore. Mudore aja ya, karena kita lagi bahas mudore deh. Berarti, misalnya kalimatnya adalah lan, lan, ya huda.
Ya, Uza. Kira-kira gimana ya, Sa? Fi'lun? Fi'lun mudhari Mm-mm. Lan. Udah di depannya ada lan berarti. Lan huruf apa nak? Lan. An lan izan kai. Li fi. Li fi wa au summa ka hatta. Berarti dia huruf? huruf tomat Huruf? mansubun saja. Betul, huruf nawasib. Berarti ya ya huda berarti fi'lun mudhari marfu'un mansubun atau majzumun. Fi'il mudhari mansubun. Mansubun dengan apa? Subun. Dengan dengan cobain. Fi'lun mudhari mansubun dengan Di apa ya saja bisa. pilihannya cuma dua nih, coba. Berarti, Pilihannya dua, nomor satu atau nomor dua kira-kiranya. berarti disebutin nun bukan saja. Emang ada nunnya? Hmm. Ya, Sa, memang ada nunnya. Ada ding saja. Berarti kalau nggak ada nunnya ya udah berarti bihadfi harfin nun ya dengan menghapus huruf nunnya. Karena apa? Karena apa kira-kira? Karena nyambung dengan karena mutasilan bi alifil isnain. Gitu ya. Ini kan ada alif isnainnya kan? Oke, good job. Mumtazah. Gitu ya, Yesa, kiranya ya, teman-teman. Oke, kita coba ke... Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ustazah lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ke kalimat ayin af'al al-mu'rabah min af'al taliyah wada'ha fil jumlah mufidah. Coba yardo. Coba kira-kira yardo. Yardo apa nak? Yardo itu fi'lan apa? Yardo? Fi'il mudhari. Betul, fi'il mudhari marfu'un tentu ya, Dandi, karena depannya nggak ada sesuatu kan. Marfu'un dengan apa? Nah, kita bisa ngambil Iya. ini sebagai eh, patokannya. Yaktubu, yad'u, yarmi, sama yas'a. Nah, kalau yardo berarti cocoknya kemana? Dandi, ke nomor satu, dua, tiga, atau empat? Marfuun bil ya. Nomor Yardo, yarmi nih belakangnya kasro. Yardo belakangnya apa? Mhm. Kalau yang ya-nya nggak ada titiknya, bisa berarti dia adalah alif maksur, ya. Nandi. Berarti yang am- ini ya, marfuun bidomah muqaddarah alal alif, dikira-kirakan alal alif. iya, betul. Karuma, karuma fi'il apa? Madi Padi. Madi. Kalau madi berarti mabniun ala min al fathi. betul aska. Iftah berarti fi'lan Fi'il amr mabniun ala kemudian ala sukun. betul. Yes, alu. Berarti dia Fi'il mudhari mudhari. Mabni atau mu'rab? mu'rab. Berarti kalau mu'rab, Aska langsung ngomong fi'lun mudhari marfu'un atau mansubun atau majzumun. Kalau ini kira-kira marfu'un, mansubun atau majzum? Marfu Marfu dengan bidomah. bagus. Ingat ya, Aska dan teman-teman, kita cuman punya ustazah ya. Katakan lagi, kita cuman punya
teori marfuun itu di fi'lil mudhari cuman ada dua aja. Jadi kebangetan banget kalau misalnya kita nggak hafal. Cuman ada dua aja ya. Yang pertama yang nggak ada domir yang menyambungkan ya, atau kholian minad domair, atau nggak ada domir yang mutasil ya, maka dia marfuun dengan domah, mansubun dengan fathah, majzumun dengan sukun. Contoh yajlisu lan yajlisa lam yajlisa. Yang kedua, apabila berdampingan atau terhubung dengan aliful isnin, wawul jamaah, ya muhotobah, maka marfuun dengan subutin nun, mansubun dan majzumun dengan hadfi harfin nun. Dihapus hurufnya. Udah dua aja ya. Jadi kita kebangetan banget kalau kita nggak hafal. Oke, anak, coba kita lanjut. Kemudian yunakishuna. Yunakishuna mumtazah ya. Perhatikan. Kita cuman ada dua teori. Ingat, kita cuman ada satu teori dan dua teori. Siapa yang bisa jawab? Yunakishuna. Yunakishuna. Ayo jawab, teman-teman. Boleh, Dandi, boleh. Fi'il mudhari mu'rab. Mm-mm. Fi'il mudhari, kalau mu'rab langsung sebutin mu'rabnya apa? Mu'rabnya apa? Marfu'un, Mu'rab. mansubun, atau Marfu'un. Oh, betul. Ingat Dandi, kalau depannya nggak ada huruf nawasib ya, kalau depannya nggak ada huruf nawasib ya atau jawazim ya, berarti dia adalah marfu'un ya. Kalau nggak ada huruf nasab ya atau jazam berarti dia adalah marfu'un. Ya, kalau nggak ada huruf nasab atau jazam, marfu'un. Perhatikan teman-teman, kalian bisa asalkan benar-benar ya. Ingat, kalau nggak ada huruf nasab atau jazamnya, maka itu adalah marfu'un. Coba kita lihat, ada nggak yunakisuna itu jazam atau huruf jazam atau huruf nasabnya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, berarti dia adalah fi'lun mudhari' marfu'un ya. Fi'lun mudhari' yang mu'rab teorinya cuma ada dua nih ya. Kita udah bahas tadi, teorinya cuma ada dua ya. Apabila dia kholian minad domair atau mutasil dengan salah satu domir. Nah, kira-kira ini mutasil dengan domir atau enggak kira-kira? Ini tuh mutasil dengan domir enggak nih? Yunakishuna. Naam, Ustazah. Naam dan di berarti kalau naam berarti marfuun dengan Wa bi wawil jamaah. no, marfuun dengan subutin nun. Oh iya. Melek Ustazah. kalian ya. Melek nih Ustazah udah berapa kali. Ini yang Lup- off cam Ustazah ini aja nih ya. Ustazah apa kick aja lah. Yang on cam aja belum tentu paham, apalagi off cam. Gina, kamu kalau nggak on cam sudah klik aja kamu out aja. Ustazanya udah nggak, udah sabar-sabar, udah dari Senin ya benar-benar hari Senin. Jadi teman-teman ingat kita tuh cuman punya dua teori aja. Nih lihat teori ini aja nih. Kalau fi'il mudhari mu'rab itu cuman di teorinya dua aja. Kalau misalnya nggak ada domir yang nyambung maka dia marfuun dengan domah, mansubun dengan fathah, majzumun dengan sukun. Kalau ada domir yang nyambung, contoh aliful isnin, wawul jamaah, ya mughotobah, maka marfuun dengan subutin nun ya. Nunnya ada ya, nunnya tetap mansubun dan majzumun dengan hadfin nun atau dihapus nunnya. Ustazah tanya sekarang sekali lagi ya. Yunakishuna berarti dia fi'lun mudhari' marfuun dengan
Apa Dendi? Disebutin nun Ustazah. Betul, disebutin nun karena dia mutasil bil wawil jamaah karena dia nyambung dengan wawul jamaah. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Tufatishina, ya, tufatishina. Jawab. Ya, siapa? Anabila, jawab. Tufatishina. Tufatishina. Siapa nih? Tufatishina. Bila, tufatishina. Fi'lun apa itu? Bila. Tufatishina. Berarti adalah Afwan Ustazah. Tufatishina adalah mana sih Ustazah mau klaim Afwan hostnya? Ustazah, sepertinya suaranya mikrofonnya bermasalah. Mikrofon Ustazah. Mikrofon Hanabila. Oh, Ana bilang mikrofonnya bermasalah. Oke, siap. Arfan Hadi. Arfan, Tufatishina. Oh, udah off on cam semua ya. Ustazah. Aisyah Valianti, kamu sudah klik apa kamu on cam? Oke, bagus. Ustazah galak bener ya, belum sarapan. Keluar soal Oh iya benar. Tufatishina apa nih? Mana Ustazah tuh pasti harusnya 2 materi hari ini. Nah, gimana dong? Ya udahlah ya, sebisanya nanti ya. Tufatishina apa Arfan? Ayo Fan. Fi'lun Kalau mudore marfuun apa mansubun atau majzumun? mansubun saya. Hah, Arfan? Marfu'un saya. Oi, Arfan, mansubun dari mana? Majzumun saya. Majzumun dari mana? Arfan. Emang ada huruf huruf nasab sama huruf jazm di situ? Arfan, ada nggak huruf jazm atau huruf nasabnya? Marfu saja. Coba jawab dulu, Ustazah. Ada huruf jazm atau huruf nasabnya nggak? Nggak ada saya. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, i'rabnya apa? Marfun Betul, marfu'un dengan apa? Awas salah. Udah berbusa di Ustazah nih. subutinun saya. Bagus, good job ya. Disubutin non karena dia mutasil dengan apa kira-kira itu domirnya? Kasroh. Tufatishina. Habis kasro itu ada shina, itu kira-kira apa tuh? Sukun saya. Oh. Dengan ya muhotobah ya Arban. Arban. Dengan apa ya Pan? Ya mukhatabah saja. Betul ya muhotobah tuh domir anti. Ya, kalau misalnya ya muhotobah tuh domir anti ya teman-teman. Kalau wawu jamaah ya pasti dia adalah antum kalau nggak hum ya antum kalau nggak hum. Kemudian aliful isnan berarti huma atau antuma. Huma ya, gitu ya teman-teman. Huma, huma aja, nggak ada antumanya. Oke, gitu. Arfan, paham Arfan? Insya Allah saja. Oke, insya Allah nggak tahu. Oke, Arfan, coba jawab yang selanjutnya, Arfan. Raqada yarkidani. Arfan, yarkidani. Arfan, jawaban. Kalau mudore marfun Marfu'un dengan nun karena dia tersambung dengan
Alif Alif apa namanya? Menunjukkan dua berarti? Aliful Isnan Ustazah. Bagus, Mumtazah. Aku coba kan? Sudah percaya, kamu udah paham ya. Bagus, Mumtaz ya. Kemudian selanjutnya, tata'allamani. Atifah, Atifah, ho. Tata'allamani, Atifah. Atifah, ho. Ada nggak orang ini? Ada nggak nih Atifah, ho? Nggak ada Atifah, kamu kok nggak bicara kenapa itu? Nggak bisa di on kayak on kan mic-nya? Sabar, sabar, sabar ya. Coba, Maulita, mana orangnya? Oke, siap. Maulita, Ustazah. coba Tata Alamani. Hafidhah. Tasrifin. Fi'lun. Tata'alani ma fi'il mudhari Mm-mm. marfu Mm-mm. bithubutin nun Mm-mm. karena muttasil alif ismin. Bagus, good job. Mumtazah. Bagus. Nusyawiru. Nusyawiru. Anissa Zahra. Nusyawiru. Nah, Ustazah. Apa dia? Mudhari marfu'un bidhamma dhahir. Betul, good job. Dhammah zahirah ya fi akhirih karena nggak ada domir yang mutasil. Good job. Kemudian Fahira tusyahiduna. Tusyahid. Mm-mm. 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 Karena betul, karena nyambung dengan wawul jamaah. Good job Fahira. Bagus, Mumtazah. Dandi, Irmi. Agak susah nih, Dandi. Irmi, semoga kamu cobain aja dulu. Nanti kalau salah saja betul itu. Irmi ya Ustazah. Irmi, fi'il apa itu? Fil amr. Mm-mm. Fi'il amar, mabniyun, mar, fi'il Mabniun amar, ala mabniyun, ala. ala ala hadfi hurufil ilah. Bagus, good job, Mumtaz. Bagus ya. Perhatikan nak, teman-teman ya. Ini dari kata Roma ya. Roma Yarmi ya. Yarmi. Ingat, ini adalah fiil nakis ya. Kalau fiil nakis di akhirnya maka dia dihapus huruf ilahnya. Good job. Maka dikatakan oleh Dandi, maka mana si Ustazah eh apa teorinya ini ya, teorinya yang ini nih, se ini dia teorinya ini nih ya, mabni ala hadfi harfu ilah apabila dia fi'lul yang belakangnya adalah huruf mu'tal nakis atau enggak lafif, maka dia irmi. Di sini nih ya kalimatnya adalah irmi. Stop ya, irmi, nggak pakai ya di belakangnya karena dia apa, ya hadfi harfu ilah. Mumtazah. Kemudian ihfal ah ahada ihdafu. Nah, kira-kira apa nih? Siapa nih? Ustazah belum nunjuk ternyata. Aska Oktaviani. Fi'il apa nih Aska? Fi'il yang ifazu is yang mana Ustazah? Ini ihdafu ahdafa Oh, iza yuhdifu ihdafu izafu ihdifu fi'il amr. ihdifu mumtazah. Fi'il amar Fi'il amr mabniun mabniun ala. ala hazfin nun. Betul, good job, Mumtazah. Ala hadfin nun di sini nih. Mana Ustazah fi'il amar tadi lo kalian tuh? Mana fi'il amar?
Ya, ini dia yang kedua ya, karena dia nyambung dengan wawu jamaah, berarti adalah hadfin nun. Mumtazah, good job ya. Jadi itu teman-teman ya, di murojaah ulang, Ustazah nggak nambah-nambah lagi ya. Kemudian karena kita masih berapa menit kita Bila? Udah nggak nyukup ya Bila ya? Iya ya, kita sampai 7 berapa menit menit? Ustazah. 7 menit gimana Ustazah? Nyambungnya ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah kelebihan 10 menit ya. Ustazah izin. Jadi teman-teman kita ada wahda atas ya, jadi asmaul af'al. Oh kalau nggak yang asma af'al sama Ustaz kan. Soalnya nanti tolong bilangnya ya Ustazah menjelaskan ulang-ulang. Oke. Jadi teman-teman yang ini jangan lupa jadi tugas kalian ya. Ustazah kasih tugas yang tadrib sani salis sama tadrib sani salis. Waalaikumsalam. Tadrib sani sama salis aja. Tolong kumpulkan ya Bila ya. Tadrib sani sama salis. Ada Ustazah. pertanyaan? Qabla ikhtitamina? Nggak ada. Kalian paham karena ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, ya udah. Nah, tatimil hamdalah. Alhamdulillah.